Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai idgham bigunah dan idgham bilaguna. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan idgham bigunah dan idgham bilaguna, di sini ibu guru mau tanya nih, siapa yang udah tahu apa itu idgham? Jadi, idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Nah, maksudnya gimana sih Bu Guru? Apa itu memasukkan atau meleburkan? Jadi, artinya adalah memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam satu huruf bertasydid apabila bertemu dengan huruf idgham, yaitu lam, ro, ya, nun, mim, dan wawu. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya apa itu idgham. Sekarang kita masuk ke pembagian idgham. Nah, idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bilaguna. Sekarang yang pertama kita pelajari adalah idgham bigunah. Jadi, idgham biguna terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Nah, huruf idgham bigunah ada 4 ya anak-anak, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian dibaca dengan dengung. Oke, di sini ada contoh idgham bigunah. Nah, yang pertama ini ketika bertemu dengan ya. Ketika bertemu dengan huruf ya ya anak-anak. Jadi kalimatnya famayyamal. Nah, di sini di mana idgham bigunahnya? Iya, ketika nun sukun bertemu ya. Jadi dibacanya dimasukkan. Famayyamal. Kan kalau tidak ada idgham biguna harusnya dibacanya faman ya'mal. Tapi karena di sini ada hukum idgham biguna, jadi dibacanya dimasukkan atau dileburkan. Jadi famay ya'mal. Nah, selanjutnya ketika bertemu dengan huruf nun, innafa'ati. Nah, di sini contohnya adalah nun sukun bertemu. Nah, yang ketiga ada huruf mim. Kalimatnya adalah adlim minkum. Nah, di sini contohnya idgham bigunahnya adalah ketika tanwin bertemu dengan mim. Nah, yang terakhir, yang keempat, ketika bertemu dengan huruf wawu, kalimatnya khairu wa abqa. Huruf idgham bigunahnya ada di sini. Tanwin bertemu dengan wawu. Selanjutnya, Ibu akan kasih contoh idgham biguna dalam ayat Al-Qur'an. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh 2 ayat Al-Qur'an ya anak-anak. Ayat yang pertama, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Hukum idgham bigunahnya ada di nun sukun bertemu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi tanwin bertemu ya sukun. Nah, yang terakhir di ayat ini ada tanwin bertemu mim sukun. Oke, selanjutnya ayat yang kedua, wasyahidi wa mashhud. Nah, idgham bigunahnya ada di sebelah sini. Diwa, tanwin bertemu wawu. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai idgham bigunah. Nah, selanjutnya hukum idgham yang kedua adalah idgham bilaguna. Jadi, idgham bilaguna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Nah, bunyi nun tersebut bergabung dan menyatu dengan huruf yang mengikuti tanpa dibaca gunah atau mendengung. Nah, jadi sama ya anak-anak, dibaca dengan dimasukkan. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh idgham bilagunah nih anak-anak. Huruf yang pertama adalah ketika bertemu lam. Nah, ini kalimat yang pertama la illam. Nah, di sini idgham bilagunahnya nun sukun bertemu dengan lam. Kemudian ketika tanwin bertemu lam, berarti kalimatnya khairul laka. Nah, dibacanya enggak khairun laka ya anak-anak. Jadi dibacanya khairul laka karena dimasukkan. Kemudian ketika bertemu dengan huruf ro,
tawwabar rahima. Idgham bila gunahnya tanwin bertemu ro. Kemudian yang nun sukun bertemu ro, mirrohiq. Gitu ya anak-anak, nun sukun bertemu ro. Oke, contoh selanjutnya adalah idgham bila gunah dalam ayat Al-Qur'an. Nah, ayat yang pertama adalah hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, idgham bila gunahnya di sebelah sini. Qasamul li. Tanwin bertemu lam. Kemudian ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Idgham bila gunahnya nun sukun bertemu lam, yakul lahu. Sebelah sini. Kemudian yang ayat yang ketiga, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Idgham bila gunahnya tirro, tanwin bertemu ro. Iya, insya Allah cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai idgham biguna dan idgham bilaguna. Syukron, jazakumullahu khairan sudah menyimak pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.